Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizanur Fauzi dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Angkatan 2021 dengan NIM 202.107.137. Di sini saya akan menyampaikan materi pembahasan tentang personal branding dalam menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Dan di sini sebagai eh, tokoh dakwah yang saya jadikan sebagai eh, favorit saya dalam masalah personal branding ini yaitu Kiai Haji Ahmad Zuhdianur. Baik, langsung saja. Eh, Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau yang ada dalam diri individu seseorang. Nah, selain itu, menurut Farko Siswiyanto Raharjo dalam bukunya yang berjudul The Master Book of Personal Branding, menurutnya personal branding adalah cara seseorang untuk mengambil kendali penilaian orang lain atas diri individu. Sederhananya, personal branding adalah sebuah citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus. Nah, apa sih tujuan dari personal branding? Yang pertama, memberitahukan orang lain tentang keunikan, identitas, ciri khas, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda. Kedua, menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Ketiga, sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi dari individu dan mengenalkan kemampuannya serta keunikan yang dimilikinya. Nomor 4, merangsang persepsi orang lain mengenali nilai serta kualitas diri yang dimiliki. Baik, itu sedikit materi tentang personal branding. Kita akan langsung kepada materi. Baik, di sini tokoh ulama yang saya kagumi yaitu salah satunya Kiai Haji Ahmad Zuhdianur, yaitu sosok guru yang berpengaruh dan menjadi seorang guru yang sangat sangat dimuliakan di daerah Kalimantan Selatan. Nah, siapa beliau ini? Nah, Tuan Guru Ahmad Zuhdianur yang biasa juga dipanggil atau dikenal juga sebagai Abah Guru Zuhdi adalah pemuka agama sekaligus tokoh masyarakat yang dikenal sebagai ulama besar berpengaruh dan karismatik di Kalimantan Selatan. Guru Zuhdi sering disebut-sebut sebagai murid kesayangan dari penerusnya, Guru Sekumpul. Pengaruh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul ini sangat membekas dalam kepribadian Guru Zuhdi. Jalan dakwah Abah Guru Sekumpul ini diteruskan salah satunya oleh Guru Zuhdi. Jadi Abah Guru Sekumpul ini merupakan yang biasa disebut sebagai waliullah dari daerah Kalimantan. Jadi beliau sangat 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 dihormati dan juga beliau merupakan orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan agama Islam di Kalimantan. Nah, berikut biografi singkat dari Guru Zuhdi. Guru Zuhdi lahir pada 10 Februari 1972 di Alabio, Banjarmasin. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad bin Jafri dan Zahidah bin Kiai Haji Asli. Ayahnya dikenal sebagai ulama yang cukup terkenal di Banjarmasin, sedangkan kakeknya dari pihak ibu, Kiai Haji Asli, adalah tokoh ulama yang berdomisili di Alabio, Hulu Sungai Utara, Banjarmasin. Nah, Guru Zuhdi kecilnya memulai pendidikannya dengan berguru kepada abahnya atau ayahnya, kemudian melanjutkan pendidikan formal dengan sekolah rakyat
Setelah itu beliau sempat melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru sebelum kembali berguru kepada kakeknya. Nah, saat kakeknya wafat, ia melanjutkan pencarian ilmunya kepada Mu'alim Syukur di Teluk Tiram, Banjarmasin. Di sana dia belajar tasawuf, fikih, usul fikih, dan arut. Setelah Mu'alim wafat, Guru Zuhdi meneruskan belajarnya kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang biasa disebut sebagai Abah Guru Sekumpul. Nah, beliau kemudian meninggal dunia pada 2 Mei 2020 atau dalam Hijriah 9 Ramadan dalam usia 48 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Nah, almarhum didiagnosis mengalami kanker paru dengan diagnosis banding kanker kelenjar getah bening. Nah, apa yang membuat beliau ini sangat sangat spesial dan menjadi mempunyai personal branding? Apa sih personal branding dari beliau? Beliau ini merupakan sosok ulama dengan sifat tawadu dan sopan santun yang membuat siapa saja tidak akan lupa dengannya. Beliau merupakan sosok yang dikenal dengan tutur katanya yang khas dan sering orang Kalimantan Selatan sebut sebagai pengobat rindu Abah Guru Sekumpul. Karena beliau memiliki gaya berbicara dan cara mengajar yang mendekati dengan cara mengajarnya Abah Guru Sekumpul. Beliau memiliki sifat yang sangat 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 rendah hati, namun tetap berkarismatik. Beliau sangat sangat sopan dan santun dengan siapapun yang beliau temui. Nah, beliau Guru Zuhdi merupakan salah satu guru yang mengajarkan terutama keilmuan tentang tauhid. Nah, keistimewaan dari tokoh masyarakat ini terletak pada konsistensi yang dikagumi oleh para pengikutnya. Guru Zuhdi sering mengajar tauhid dan tasawuf. Beliau menekankan betapa pentingnya membersihkan hati, tampil sebagai tokoh rendah hati yang tulus, dan ia juga konsisten di jalur agama, tidak mau ikut dalam permainan politik seperti mendukung politisi tertentu dalam pemilu. Selain itu, yang menjadi ciri khas ajaran beliau adalah apa yang beliau ajarkan. Pengajian yang beliau gelar dan bacaan-bacaannya berasal dari catatan tangan langsung majelis Abah Guru Sekumpul. Dengan karismanya yang melekat dan khas sekali, tak heran jika seolah kehadiran Guru Zuhdi menjadi obat kerinduan masyarakat pada Abah Guru Sekumpul. Baik, presentasi ini akan saya tutup dengan sepatah kalimat dari Guru Zuhdi yang berbunyi, patah hati terpahit ialah ketika seorang hamba yang telah terlampau mencintai dunia dengan segala kefanaannya, namun kematian telah meminangnya dengan melepaskan seluruh pangkat keduniaannya. Baik, mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi penambah wawasan dan pengetahuan untuk saya sendiri dan juga teman-teman yang melihat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.